Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 2022-31011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS rekayasa perangkat lunak saya, di mana di sini saya mengambil judul kasus mengenai sistem inventarisasi barang gudang Skintific. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan entitas apa saja yang ada di dalam sistem inventarisasi barang gudang Skintific. Entitas atau aktor yang terlibat beserta fungsinya yang pertama ini ada admin gudang yang berfungsi mengelola data barang yang masuk dan keluar dari gudang, mencatat stok barang, dan menghasilkan laporan stok. Lalu kedua ada supplier, yaitu berfungsi menyediakan barang sesuai dengan pesanan yang diberikan oleh gudang dan melakukan pengiriman barang ke gudang. Yang ketiga, di sini ada customer, berfungsi memesan barang yang ada di gudang. Pemesanan barang akan dicatat dalam sistem dan diproses oleh admin gudang. Yang terakhir di sini ada sistem inventaris gudang yang berfungsi sebagai sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan data terkait barang di gudang. Selanjutnya di sini ada data-data yang mengalir IP atau IPO. Yang pertama di sini ada inputnya yang berisikan data barang masuk. Data barang masuk ini berisi data barang yang diterima dari supplier, mencakup ID barang, nama barang, jumlah, dan tanggal masuk. Yang kedua ada data barang keluar. Ini berisi data barang yang dikirimkan ke customer, mencakup ID barang, nama barang, jumlah, dan tanggal keluar. Lalu yang ketiga, di sini ada data stok, data seluruh barang yang tersedia di gudang beserta jumlah stoknya. Data pemesanan, perminatan, data perminatan barang dari customer mencakup ID barang, jumlah yang dipesan dan detail pemesanan. Lalu yang selanjutnya itu ada proses yang mencakup satu ada pencatatan barang masuk, mencatat data barang yang masuk dari supplier. Yang kedua itu ada pencatatan barang keluar, yaitu mencatat data barang yang dikeluarkan untuk memenuhi permintaan customer. Yang ketiga itu ada update stok barang, di sini menghitung ulang stok barang setelah ada barang masuk atau keluar. Yang keempat ini ada pembuatan laporan stok, menghasilkan laporan stok barang di gudang. Yang terakhir itu ada outputnya yang berisi satu ada laporan stok barang, itu menyajikan data stok barang secara lengkap, meliputi ID barang, nama barang, jumlah stok, dan status stok. Yang kedua itu ada laporan barang masuk dan keluar, yaitu rekapitulasi barang yang masuk dari supplier dan yang keluar untuk customer. Selanjutnya di sini ada bentuk pengolahan data dan perangkat kerjanya. Yang pertama itu udah ada bentuk pengolahan datanya. Data dikelola menggunakan perangkat komputer dan aplikasi database management system atau DBMS untuk pencatatan dan pengelolaan stok. Itu selanjutnya ada perangkat lunak digunakan untuk pemrosesan data barang masuk dan keluar serta pengolahan stok secara otomatis. Yang kedua ini ada perangkat kerjanya yaitu menggunakan komputer dan di BMS digunakan oleh admin gudang untuk mencatat barang masuk dan keluar serta mengelola stok barang. Yang kedua itu ada barcode scanner itu mempermudah penginputan data barang masuk dan keluar berdasarkan kode barang. Selanjutnya itu ada keterkaitan antar entitas aktor atau yang pertama ini ada supplier dan admin gudang. Supplier mengirimkan barang ke gudang, admin gudang akan memverifikasi barang yang diterima dan mencatatnya dalam sistem. Yang kedua ini ada keterkaitan dari admin gudang dan customer, yaitu customer melakukan pemesanan barang yang ada di gudang. Admin gudang memproses pesanan dan mengatur pengiriman barang. Yang ketiga ada sistem inventaris gudang. Semua data yang dicatat oleh admin gudang terkait barang masuk, barang keluar, dan stok barang disimpan dan dikelola dalam sistem inventaris gudang untuk memudahkan pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada DAD atau DFD yang diberikan logik dan fisiknya mengenai sistem inventaris barang gudang. Selanjutnya di sini ada kamus datanya yang berisikan entitas dan atribut. Entitasnya di sini berisikan barang masuk, barang keluar, stok barang, laporan stok barang, lalu ada atributnya. Atribut dari barang masuk itu ada ID barang, nama barang, jumlah, tanggal masuk. Lalu di atribut dari barang keluar itu ada ID barang, jumlah keluar, dan tanggal keluar. Di atribut stok barang itu terdapat ID barang, jumlah stok, lalu ada
Di entitas laporan stok barang itu ada terdiri dari ID barang, nama barang, jumlah stok atau status stok. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan simulasi kasus diagram UML-nya. Pertama di sini ada use case-nya yang terdiri dari 3 aktor, yaitu customer, supplier, dan admin gudang. Diagram ini menggambarkan bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan sistem untuk menjalankan fungsi utama, yaitu pengelolaan stok gudang. Customer dan supplier memiliki interaksi sederhana dengan admin gudang berperan sebagai aktor sentral yang mengelola keseluruhan operasional sistem. Di sini ada customer dan supplier, lalu ada admin gudang. Customer berfungsi untuk memesan barang, lalu ada supplier untuk mengirim barang, dan admin gudang di sini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk laporan stok, memperbarui stok barang, lalu mengelola barang keluar, lalu ada mengelola barang masuk. Lalu selanjutnya ada diagram kelas. Diagram kelas ini mencerminkan proses operasional gudang secara terstruktur, mulai dari supplier yang mengirim barang hingga barang keluar ke customer dengan admin sebagai pengelola utama. Setiap kelas memiliki perannya masing-masing untuk menjaga integritas data barang di gudang. Ini berikut ada gambar dari diagram kelasnya. Untuk hubungan antar kelasnya, admin gudang memiliki tanggung jawab penuh atas semua operasi yang terkait dengan pengelolaan barang masuk, keluar, stok, dan laporan. Lalu, barang masuk dan barang keluar terhubung dengan kelas barang karena keduanya bergantung pada ID barang yang dicatat. Yang ketiga itu ada customer, hanya dapat memesan barang dan hubungannya terhubung dengan barang keluar. Lalu yang keempat ada supplier bertanggung jawab mengirim barang yang akan dicatat ke dalam barang masuk. Lalu yang terakhir itu ada barang menjadi pusat informasi untuk stok dan status barang di gudang. Berikutnya di sini ada diagram activity. Pertama itu ada karyawan input, lalu ke periksa ketersediaan. Jika tersedia, dia akan simpan reservasi dan kirim notifikasi. Lalu jika tidak tersedia, kembali ke cek ketersediaan. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu diagram ini menunjukkan siklus pengecekan hingga reservasi berhasil atau dilakukan kembali jika tidak tersedia. Yaitu pertama di sini ada karyawan input data. Proses dimulai dengan karyawan memasukkan data untuk reservasi, lalu yang kedua periksa ketersediaan. Sistem memeriksa apakah data atau slot reservasi tersedia. Keputusan tersedia tadi jika tersedia, proses berlanjut ke langkah simpan reservasi, lalu yang kedua jika tidak tersedia, proses kembali ke langkah cek ketersediaan. Yang keempat di sini, simpan reservasi jika data tersedia, sistem menyimpan informasi reservasi. Lalu yang kelima mengirim notifikasi setelah reservasi disimpan, sistem mengirimkan notifikasi kepada pihak yang bersangkutan. Yang terakhir di sini, proses selesai setelah notifikasi terkirim. Lalu selanjutnya ada sequence di sini begini. Diagram ini memperlihatkan kolaborasi antara customer, sistem admin gudang, dan supplier untuk menyelesaikan pesanan barang. Pertama, di sini customer mengirimkan peminatan untuk memesan barang kepada sistem, seperti pada gambar. Lalu yang kedua ada sistem memberikan notifikasi pesanan kepada admin gudang. Admin gudang memeriksa stok barang. Yang ketiga itu ada admin gudang jika stok tersedia, mengonfirmasi stok ke sistem. Sistem memproses pengiriman barang ke customer. Customer menerima konfirmasi pesanan. Jika stok tidak tersedia, admin gudang memesan barang ke supplier. Supplier mengirimkan barang ke gudang. Stok diupdate oleh admin gudang. Lalu sistem memproses pengiriman barang ke customer setelah stok tersedia. Yang keempat di sini ada update dan laporan. Sistem mengupdate stok setelah pengiriman selesai. Sistem membuat laporan terkait proses pemesanan. Nah, di sini terdapat gambarnya sebagai berikut. Lalu ketika customer memesan, masuk ke sistem, lalu ada notifikasi pesanan pada admin gudang, lalu admin gudang mengecek stok. Jika stok tersedia, konfirmasi stok, lalu proses pengiriman, dan customer mendapatkan konfirmasi pemesanan.
Baik, selanjutnya di sini ada simulasi kasus rancangan interface atau antarmuka dari rancangan perangkat lunak yang akan dibangun. Di sini terdapat homepage-nya, itu berisi ada item list, item reset, item expense, report. Di sini berisi. Lalu yang kedua ada receiving goods, itu penerimaan barangnya. Di sini akan mencatat barang-barang yang telah diterima. Lalu yang ketiga di sini ada item list atau daftar barangnya. Baik, selanjutnya di sini ada rencana pengujian serta pemeliharaan yang akan dilakukan atau direkomendasikan kepada user. Untuk rencana pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur dan fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi berikut. Langkah-langkahnya yang pertama itu ada pengujian unit atau unit testing, bertujuan memastikan setiap komponen sistem seperti modul, input data, barang, pencatatan stok, laporan keluar atau masuk barang berfungsi dengan benar secara individual. Dengan metode yang pertama di sini ada uji fitur input data barang untuk validasi data. Apakah sistem menolak input barang dengan stok negatif? Lalu yang kedua ada uji fungsi penghitungan stok barang. Apakah stok otomatis berkurang setelah transaksi? Lalu di sini ada tools-nya, itu jika sistem berbasis web menggunakan framework seperti Selenium untuk menguji form dan UI. Lalu yang selanjutnya ada pengujian integrasi atau integrasi testing, itu bertujuan memastikan modul yang saling berhubungan dapat berfungsi bersama. Dengan menggunakan metode, yang pertama ini ada uji alur proses mulai dari input barang, baru hingga laporan akhir. Lalu selanjutnya pastikan data transaksi masuk ke laporan inventaris dengan benar. Lalu yang ketiga ada periksa kompatibilitas antara modul seperti pencarian barang dan pelaporan. Lalu yang selanjutnya ada pengujian fungsional atau functional testing. Itu bertujuan memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan user. Fitur sesuai dokumen spesifikasi. Dengan menggunakan metode buat skenario uji berdasarkan kebutuhan seperti tambah data barang baru, proses permintaan barang keluar, lalu ada generasi laporan stok. Yang selanjutnya itu ada pengujian beban. Di sini bertujuan menguji kinerja sistem saat menghadapi jumlah data yang besar atau banyak pengguna yang mengakses secara bersamaan. Menggunakan metode simulasikan akses 50-100 user dalam waktu bersamaan untuk mengecek performa sistem. Lalu tes kemampuan sistem mengenangani input data barang dalam jumlah besar. Selanjutnya ada pengujian keamanan, itu bertujuan memastikan data dalam sistem aman dari ancaman seperti kebocoran atau akses tidak sah. Dengan metodenya, di sini uji sistem autentikasi dan otoritas, hanya pengguna tertentu yang dapat menghapus data barang. Terus lalu lakukan simulasi serangan SQL injection pada form input. Kemudian selanjutnya di sini ada pengujian user. Pengujian user itu bertujuan memastikan sistem sesuai ekspektasi pengguna. Menggunakan metode ajak user untuk mencoba skenario operasional harian, lalu kumpulkan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Ya, yang terakhir di sini ada rencana pemeliharaan sistemnya. Pemeliharaan penting untuk memastikan sistem tetap andal dan relevan. Berikut rekomendasi pemeliharaannya. Yang pertama di sini pemeliharaan preventif, yaitu bertujuan mencegah terjadinya masalah sebelum muncul. Kegiatannya di sini ada backup data secara rutin, harian atau mingguan untuk mencegah kehilangan data. Lalu ada update sistem secara berkala untuk memperbaiki bug atau meningkatkan fitur. Lalu pemeriksaan server jika sistem berbasis online untuk memastikan uptime. Selanjutnya itu ada pemeliharaan korektif, itu bertujuan memperbaiki kerusakan atau bug yang ditemukan dalam sistem. Kegiatan itu perbaikan bug yang dilaporkan user, laporkan stok yang tidak akurat. Lalu ada penanganan jika ada error pada modul tertentu. Kemudian ada pemeliharaan adaptif, itu bertujuan menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan bisnis. Yaitu kegiatannya pertama di sini ada modifikasi sistem jika ada penambahan jenis barang atau perubahan prosedur gudang. Lalu ada penyesuaian laporan jika format laporan yang diinginkan user berubah. Lalu ada pemeliharaan
perspektif itu bertujuan meningkatkan performa sistem dan pengalaman pengguna. Kegiatannya di sini penambahan fitur baru, misalnya integrasi barcode scanner untuk pencatatan barang. Lalu ada optimalisasi sistem agar lebih cepat dan responsif. Terakhir di sini ada pemantauan kinerja sistem, yaitu bertujuan untuk memastikan sistem berjalan optimal dalam operasional sehari-hari. Kegiatan di sini ada monitoring kinerja server jika berbasis online untuk memeriksa penggunaan CPU dan RAM. Lalu ada audit log aktivitas user untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan sistem. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.